Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdidara Mandragi Wuryansila dengan NIM 1206230045. Saya dari kelas DS 0302. Di sini saya akan membahas tentang perkenalan untuk New SQL, yaitu salah satu perkembangan teknologi basis data yang muncul untuk menjawab kebutuhan aplikasi modern yang semakin besar dan juga kompleks. Baik, untuk latar belakang mengenai New SQL, di sini sebelum membahas New SQL-nya, pada awalnya sistem informasi itu banyak menggunakan database relasional atau SQL database seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, dan server SQL. Nah, database relasional ini sangat populer karena memiliki struktur yang jelas, mendukung bahasa SQL, serta menjamin konsistensi data melalui prinsip ACID atau ACID. Namun, seiring berkembangnya internet dan munculnya aplikasi berskala besar, seperti media sosial, e-commerce, dan juga layanan cloud, database relasional mulai menghadapi tantangan, terutama dalam hal skalabilitasnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dibuatlah NoSQL yang menawarkan fleksibilitas dan juga kemampuan scaling yang lebih baik. Untuk contohnya sendiri, antara lain ada MongoDB, Cassandra, Redis, dan Neo4j. Nah, NoSQL ini berhasil mengatasi masalah skalabilitas, tetapi banyak sistem NoSQL itu mengorbankan konsistensi data dan juga prinsip ACID tadi demi mendapatkan performa yang lebih tinggi. Nah, disinilah muncul New SQL, yaitu teknologi yang berusaha menggabungkan keunggulan database relasional dan juga NoSQL. Nah, selanjutnya, apa sih New SQL itu? New SQL adalah sistem basis data modern yang tetap menggunakan model relasional dan juga bahasa SQL, namun dirancang untuk memiliki kemampuan skalabilitas yang tinggi seperti NoSQL tanpa mengorbankan konsistensi transaksi, yaitu sifat ACID tadi. Dengan kata lain, NeoSQL itu berusaha untuk memberikan dua hal sekaligus, yaitu pertama, konsistensi dan keandalan transaksi seperti database SQL tradisional atau relational database. Yang kedua, kemampuan untuk menangani data dan pengguna dalam jumlah besar seperti NoSQL. Karena itu, NewSQL sering disebut sebagai generasi baru dari database relasional. Untuk karakteristiknya sendiri, di sini ada beberapa. Nah, yang utama itu ada 4. Yang pertama, di sini NewSQL tetap menggunakan bahasa SQL. Pengguna masih dapat menjalankan query seperti select, insert, update, dan delete sebagaimana pada database relasional. Nah, hal tersebut membuat NewSQL relatif mudah dipelajari oleh pengguna yang sudah terbiasa menggunakan database relasional. Nah, yang kedua, mendukung prinsip ACID. Karakteristik kedua ini, dia tetap menggunakan prinsip ACID yang terdiri dari atomicity, yaitu transaksi dijalankan secara utuh dan tidak sama transaksi dijalankan secara utuh atau tidak sama sekali. Yang kedua, konsistensi, yaitu menjaga data tetap konsisten sebelum dan sesudah transaksi. Lalu yang ketiga ada isolation, yaitu transaksi yang berjalan bersamaan, tidak saling mengganggu. Dan terakhir ada durability, yaitu data yang sudah tersimpan tidak akan hilang meskipun terjadi kegagalan sistem. Nah, dukungan ACID ini sangat penting untuk aplikasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan, perbankan, terus pembayaran maupun sistem bisnis lainnya. Untuk karakteristik yang ketiga ada horizontal scalability. Nah, kalau database tradisional biasanya meningkatkan performa dengan menambahkan spesifikasi server, di sini NewSQL dapat meningkatkan kapasitas dengan menambahkan jumlah server atau node-nya. Pendekatan ini memungkinkan sistem itu menangani jutaan pengguna dan volume data yang sangat besar. Lalu yang keempat ada distributed system atau arsitektur, di mana data yang disimpan pada beberapa server yang saling terhubung dan bekerja sebagai satu kesatuan sistem. Nah, keuntungan dari pendekatan ini adalah ketersediaan layanan yang lebih tinggi serta kemampuan pemrosesan data yang lebih baik. Untuk contoh database NewSQL, yang pertama di sini ada Google Cloud Spanner, di mana ini dikembangkan oleh perusahaan Google dan digunakan untuk mendukung berbagai layanan berskala global. Selanjutnya ada CrouchDB, dirancang sebagai database terdistribusi yang memiliki toleransi kegagalan yang tinggi dan dapat berjalan pada banyak server sekaligus. Selain itu ada VaultDB dan juga NuDB yang juga termasuk kategori database NewSQL.
Selanjutnya untuk keuntungan atau kelebihan dari NewSQL, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah SQL tetap menggunakan NewSQL tetap menggunakan bahasa SQL yang familiar bagi banyak orang dan juga mudah dipelajari. Yang kedua, NewSQL tetap mendukung prinsip ACID yang sangat penting untuk menjaga konsistensi dan juga keamanan data. Yang ketiga adalah horizontal scaling, di mana NewSQL memiliki kemampuan horizontal scaling sehingga dapat menangani pertumbuhan data dan juga pengguna. Dan yang keempat adalah cocok digunakan pada lingkungan cloud dan distributed computing. Terus untuk disadvantage-nya sendiri, yang pertama adalah implementasinya lebih kompleks dibandingkan database relasional yang biasa. Yang kedua, untuk pembangunan itu biaya infrastrukturnya dapat lebih tinggi karena melibatkan banyak node atau server. Yang ketiga, yaitu tidak semua organisasi membutuhkan kemampuan skalabilitas sebesar yang ditawarkan NewSQL. Lalu untuk contoh penggunaan NewSQL, di sini ada e-commerce dan juga mobile banking. Nah, di mana NewSQL ini sangat cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan transaksi yang konsisten dan jumlah pengguna yang besar. Contohnya adalah sistem perbankan. Dalam sistem perbankan, transaksi harus konsisten dan tidak boleh terjadi kesalahan saldo misalnya. Namun sistem juga harus mampu melayani jutaan pengguna sistem perbankan tersebut. Untuk contoh lainnya, yang kedua ada e-commerce, di mana sistem harus mampu menangani transaksi pembelian, pembayaran, dan juga pengelolaan stok secara akurat, meskipun diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Nah, selain itu, NewSQL juga banyak digunakan pada layanan cloud, sistem reservasi, dan juga aplikasi financial modern. Nah, meskipun NewSQL ini memiliki banyak keunggulan, NewSQL itu tidak sepenuhnya menggantikan SQL ataupun NoSQL. Hal tersebut dikarenakan setiap jenis database memiliki keunggulan dan kebutuhan yang berbeda. Database relasional masih sangat cocok untuk aplikasi dengan skala kecil hingga menengah. Untuk NoSQL sendiri tetap menjadi pilihan utama untuk data yang sangat beragam dan tidak terstruktur. Nah, sedangkan NewSQL lebih cocok digunakan ketika sebuah aplikasi membutuhkan skalabilitas yang tinggi sekaligus konsistensi transaksi yang kuat. Nah, dengan demikian, ketiga pendekatan tersebut masih memiliki peran masing-masing dalam dunia pengelolaan data dan belum bisa digantikan sepenuhnya oleh NewSQL. Sebagai kesimpulan, NewSQL merupakan generasi database modern yang berusaha menggabungkan keunggulan SQL dan juga NoSQL, di mana NewSQL tetap mempertahankan penggunaan SQL dan juga prinsip ACID seperti database relasional, namun juga menyediakan kemampuan skalabilitas yang tinggi dan arsitektur yang terdistribusi seperti NoSQL. Nah, karena keunggulan tersebut, NewSQL menjadi solusi yang menarik bagi organisasi yang membutuhkan performa tinggi, terus konsistensi data, dan kemampuan menangani pertumbuhan pengguna secara bersamaan. Nah, baik, sekian pembahasan mengenai Introduction to NewSQL dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.